Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami, yaitu lembaga penyelesaian konsumen dan metode penyelesaian sengketa berdasarkan UUPK. Kelompok 6 terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama Ari Iswahyudi dengan NIM S2019-2086. Yang kedua Zakia Rahma dengan NIM S2019-2100. Dan yang ketiga Mardiani dengan NIM S2019-2063. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas beberapa poin-poin penting, yaitu yang pertama, lembaga penyelesaian sengketa konsumen, dan yang kedua, metode penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Rahma dengan NIM S2019-2100. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga penyelesaian sengketa konsumen, yang mana lembaga penyelesaian sengketa konsumen ini merupakan solusi alternatif dari berbagai sengketa konsumen dan pelaku usaha agar mendapatkan kepastian hukum yang tetap. Dan yang mana salah satu lembaga penyelesaian sengketa konsumen ini yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen, yaitu yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab penuh kepada Presiden. Dan adapun fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia, yang mana dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak hanya sebatas pada penyusun kebijaksanaan di bidang perlindungan saja. Dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini mempunyai tugas, yang mana tugas-tugas tersebut yaitu yang pertama memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, dan yang kedua melakukan penelitian dan pengkajian, yang ketiga yaitu melakukan penelitian terhadap barang atau jasa, dan yang keempat yaitu mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dan selanjutnya yaitu mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, yang mana pengakuan pemerintah terhadap LPKSM ini yaitu bukanlah tanpa syarat. Dan juga di dalam Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini adapun tugas, yang mana tugas-tugas tersebut yang pertama yaitu menyebarkan informasi, yang mana yang dimaksud ini yaitu menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa. Dan yang kedua yaitu memberikan nasihat, kepada konsumen yang memerlukan. Dan tugas yang ketiga yaitu bekerja sama. Jadi di sini itu bekerja sama dengan instansi yang terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Dan yang keempat yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. Jadi termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Dan yang terakhir yaitu tugas yang terakhir yaitu dalam Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM ini yaitu melakukan pengawasan, yang mana di sini itu melakukan pengawasan bersama pemerintah dan juga masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Iswahyudi dengan NIM S2019-2086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK dibentuk oleh pemerintah di daerah tingkat 2 kabupaten atau kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat tanpa upaya banding dan kasasi.
Adapun tugas dan wewenang BPSK yang diatur dalam pasal 52 UU PK meliputi 1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase dan konsiliasi. Yang kedua, memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Yang keempat, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang. Yang kelima, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jangka waktu penyelesaian untuk masing-masing tahapan telah dibatasi, maka dalam waktu maksimum 100 hari, semua tahapan telah selesai untuk mencapai putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga penyelesaian sengketa akan lebih cepat dibandingkan dengan perkara-perkara lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiani, NIM S2019-2063. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang metode penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penyelesaian sengketa berdasarkan UU PK ini pada dasarnya telah memberikan kesetaraan kedudukan kepada konsumen dengan pelaku usaha. Tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan guna mencapai prinsip kesetaraan yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin sehingga dengan modal yang seminimal mungkin sehingga tidak dapat merugikan kepentingan konsumen. UPK juga memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti melalui cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Hal ini ditujukan untuk mengatasi proses pengadilan yang lama dan formal, meskipun menurut salah satu ahli yaitu Gary Gottsparster tidak selalu sengketa dapat efektif diselesaikan melalui proses mediasi tersebut dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi dua bagian, yaitu yang pertama penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan yang kedua penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai oleh para pihak sendiri dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu seperti BPSK dan lain sebagainya. Yang melalui BPSK menggunakan mekanisme lain seperti konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Sehingga penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi pada pasal 45 ayat 1 UPK menyatakan bahwasannya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga BPSK atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum tersebut. Yang pertama, penyelesaian sengketa konsumen secara damai itu diselesaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat 2 UU PK menyatakan bahwasanya tidak menuntut kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penjelasan pasal 45 ayat 2 UU PK diketahui bahwa UPK menghendaki agar penyelesaian damai yang merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan sebelum ke pengadilan. Alangkah lebih baiknya jika secara damai dilakukan terlebih dahulu. Jangan langsung ke pengadilan.
Sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa, mereka melalui BPSK atau badan pengadilan tersebut bisa menggunakan musyawarah terlebih dahulu. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung maupun diwakili kuasanya. Diwakilinya ini harus ahli waris. Dan pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan dengan satu syarat, apabila yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa, atau bukan warga negara Indonesia. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen yang diatur oleh BPSK ini menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesaiannya pun diatur sama sesederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal. Jadi suasananya itu harus biasa-biasa saja, seperti suasana musyawarah biasa. Untuk mempermudah pemahaman, maka dalam penjelasan ini akan dibagi dalam beberapa tahap yang dimulai dari tahap pengajuan, gugatan, tahap persidangan, sampai pada tahap keputusan atau eksekusi putusan. Dalam putusan majelis BPSK ini juga dapat dibedakan atas dua jenis putusan. Yang pertama, putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi. Putusan dengan cara konsiliasi atau mediasi pada dasarnya hanya mengukuhkan pada isi perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Yang kedua, putusan BPSK dengan cara arbitrase. Putusan ini seperti halnya putusan perkara perdata, memuat duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. Putusan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan. Sehingga pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan pencemaran akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan misalnya, dan atau kerugian konsumen atas jasa yang dihasilkan. Manakala gugatan dikabulkan, maka dalam putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dapat berupa ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam putusan. Selanjutnya, pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatannya. Kemudian pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.